Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani, NIM 1211692. Saya berasal dari kelas C Akuntansi Syariah. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan UAS Ilmu Kalam, yaitu Al-Maturidi cenderung rasional terhadap nalar, sedangkan Al-Asy'ari lebih membatasi diri terhadap dalil dan nakli. Mazhab Al-Asy'ari berada di antara dua sisi. Yang pertama, sisi Mu'tazilah, dan di sisi lainnya yaitu ahli fikih dan hadis. Sedangkan golongan Maturidi berada di antara Mu'tazilah dan Al-Asy'ariyah. Selanjutnya yaitu Al-Asy'ari mengikuti mazhab Syafi'i, sedangkan Al-Mu'taridi mengikuti mazhab Hanafi. Itu yang menyebabkan kedua mazhab tersebut memiliki perbedaan karakter dan pemikiran masing-masing mazhab. Yang pertama yaitu berdasarkan sifat-sifat Allah. Al-Asy'ari mengatakan Allah itu maha memiliki dan maha kuasa. Di atasnya tidak ada sesuatu yang dapat memerintahkannya. Karena itu, dianggap tidak buruk bagi Allah untuk melakukan apa saja. Diangkat dari pandangan ini, Al-Asy'ari mengatakan bahwa Allah boleh tidak menepati janji. Hal ini tidak dianggap buruk baginya karena tidak menepati janji itu dapat dianggap buruk karena bila Allah menganggapnya demikian. Menurut Al-Asy'ari, Allah boleh memaafkan orang kafir atas kekufurannya meskipun secara syar'i hal ini tidak mungkin terjadi sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran bahwa tidak mungkin memaafkan orang kafir. Sedangkan menurut Al-Maturidi, perbuatan Allah tidak mungkin keluar dari hikmahnya. Allah tidak mungkin melakukan perbuatan yang tercela atau dianggap buruk. Menurut Al-Maturidi, Allah tidak boleh tidak menepati ancamannya terhadap orang kafir. Karena memaafkan orang kafir tidak proporsional karena dia telah mengingkari Allah yang telah memberikan nikmatnya. Yang kedua yaitu dalil ma'arif kepada Allah. Menurut Al-Asy'ari, semua keyakinan termasuk ma'arif kepada Allah. Hanya saja dicapai melalui proses dalil nakli atau sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sedangkan menurut Al-Maturidi, ma'arif itu wajib berdasarkan dalil nakli. Menurut Al-Maturidi, tanpa dalil syar'i pun manusia harus tetap ma'arif kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu mewajibkan sesuatu yang tidak mampu. Menurut Al-Asy'ari, Surah Al-Baqarah ayat 31 memerintahkan kepada malaikat untuk menjelaskan nama-nama makhluk, padahal mereka tidak mengetahuinya dan tidak mampu melakukannya. Sedangkan Al-Maturidi berpendapat sebaliknya. Menurutnya, Allah tidak mungkin mewajibkan sesuatu yang tidak mampu dikerjakan oleh hambanya. Selanjutnya yaitu teori Al-Kasb. Menurut Al-Asy'ari, kemampuan manusia tidak mempunyai andil atau pengaruh terhadap perbuatan. Sedangkan menurut Al-Maturidi, kemampuan manusia itulah yang sangat berpengaruh terhadap perbuatan manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu iman. Al-Asy'ari dan Al-Maturidi berbeda pendapat dalam pengucapan insya Allah dalam iman. Al-Asy'ari mengatakan boleh. Maksudnya di sini, seorang mukmin boleh mengatakan, saya seorang yang beriman, insya Allah. Karena menurut Al-Asy'ari, iman dan Islam memiliki objek makna yang berbeda. Sedangkan menurut Maturidi, iman dan Islam merupakan satu objek makna yang sama. Selanjutnya yaitu kebahagiaan dan kesengsaraan. Menurut Al-Asy'ari berpendapat bahwa kebahagiaan dan kesengsaraan tidak mungkin diubah
Karena orang yang bahagia menurutnya adalah orang yang telah ditetapkan kebahagiaan oleh Allah sejak masih di rahim ibunya. Sedangkan menurut Al-Maturidi yang memiliki pandangan sebaliknya, Al-Asy'ari berpendapat bahwa kebahagiaan dan kesengsaraan merupakan suatu hal yang tidak dapat diubah. Karena orang yang bahagia menurutnya adalah orang yang telah ditetapkan kebahagiaan oleh Allah sejak masih di dalam rahim ibunya. Begitu juga dengan kesengsaraan. Sedangkan menurut Al-Maturidi, kebahagiaan dan kesengsaraan merupakan sesuatu perbuatan manusia yang masih dapat diubah. Selanjutnya yaitu soal kedua. Sebutkan mata rantai sanad atau struktur genealogi mazhab Al-Asy'ari dan mazhab Al-Maturidi di Indonesia. Struktur genealogi mazhab Al-Asy'ari di Indonesia. Yang pertama yaitu Syekh Al-Sunnah Imam Al-Mutakallimin Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua yaitu Syekh Mutakallimin Abu Al-Hasan Al-Bahili. Yang ketiga yaitu Ruknuddin Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Asparayini. Yang keempat Al-Ustadz Abu Al-Qasim Abdul Jabbar bin Ali bin Muhammad bin Askan Al-Asparayini Al-Iskab. Yang kelima yaitu Imam Al-Haramain Diyauddin Abu Al-Maili Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini. Yang keenam yaitu Abu Al-Qasim Salman bin Nasir bin Imran Al-Ansari Al-Hiyani. Yang ketujuh yaitu Diyauddin Umar bin Al-Husain Al-Raji. Yang kedelapan yaitu Fakhruddin Muhammad bin Umar Al-Raji. Yang kesembilan Sarafuddin Abu Bakar Muhammad bin Muhammad Al-Harawi. Kesepuluh Al-Qadi Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Al-Tabtazani. Yang kesebelas Al-Hafiz Sirajuddin Umar bin Ali Al-Qawwini. Yang ke-12 Majduddin Abu Tawir Muhammad bin Yakub Al-Lukhawi Al-Shirazi Al-Fairuzabadi. Yang ke-13 Al-Hafiz Taqiyuddin Muhammad bin Fahad Al-Maki Al-Syafi'i Al-Awali Al-Hashimi. Yang ke-14 Syekh Al-Islam Qaidi Al-Qudat Zainuddin Abu Yahya Zakaria bin Muhammad Al-Ansari. Yang ke-15 Samsuddin Muhammad bin Ahmad Amramli. Yang ke-16 Ahmad bin Muhammad Al-Guwanaimi. Yang ke-17 Samsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Al-Ala Al-Babili Al-Syafi'i Al-Azhari. Yang ke-18 Abdullah bin Salim Al-Basri Al-Maki Al-Syafi'i. Yang ke-19 Salim bin Muhammad Al-Basri Al-Syafi'i. Yang ke-12 Samsuddin bin Muhammad Al-Dafari Al-Syafi'i. Yang ke-21 Isa bin Ahmad Al-Barawi Al-Zubairi Al-Syafi'i. 12 Muhammad bin Ali Al-Syanawani Al-Syafi'i. Yang ke-26 yaitu Muhammad Mahfudz bin Abdullah Al-Tarmasi. Yang ke-27 para ulama tanah air seperti Ki Haji Muhammad Hasyim Al-Asy'ari Jombang, Ki Haji Nawawi bin Nur Hasan Pasuruan, Ki Haji Muhammad Bakir Yogyakarta, Ki Haji
Abdul Wahab Hasibullah Jombang, Ki Haji Baidawi bin Abdul Aziz Lasem, Ki Haji Mashhum bin Muhammad Lasem, Ki Haji Muhammad Dimyati Termas, Ki Haji Sidik bin Abdullah Jember, Ki Haji Muhammad Fakih bin Abdul Jabar Maskumbang, Ki Haji Abbas Buntet Cirebon. Yang kedua yaitu struktur genealogi mazhab Al-Maturidi di Indonesia. Yang pertama yaitu Muhammad Mansur Al-Maturidi. Yang kedua Abu Muhammad Abdul Karim bin Musa bin Isa Al-Basdawi. 3. Husain bin Abdu Karimah Al-Badawi. Yang keempat Muhammad bin Husain Al-Badawi. Yang kelima Al-Qadi Sahrul Islam Abu Al-Syur Muhammad bin Husain Al-Badawi. Al-Hafiz Majmuddin Umar bin Muhammad Al-Nasafi. Yang ketujuh Muhammad bin Nasar Al-Nasafi. Yang kedelapan Husamuddin Husain bin Ali Al-Sagnaki. Yang kesembilan Abu Muhammad Abdullah bin Hajjaj Al-Qasikari. Yang ke-10 Samsuddin Muhammad Al-Qurasyi. Yang ke-11 Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Yang ke-12 Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari. Yang ke-13 Samsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Ramli. Yang ke-14 Ahmad bin Muhammad bin Yusuf Al-Qusiasi Al-Dazani Al-Husain. Yang ke-15 yaitu Burhanuddin Abu Al-Irfan Al-Mula Ibrahim bin Hasan Al-Qurani. Yang ke-16 Burhanuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Budairi Al-Husain Al-Dimyathi Al-Asy'ari Al-Syafi'i. 17 Muhammad bin Hasan Al-Munir Al-Samanuddin Al-Syafi'i. 18 Muhammad bin Ali Al-Syanawani. 19 Utsman bin Hasan Al-Dimyati. 20 Syahid Ahmad bin Zaini Dahlan. 21 Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Satta Al-Diyamati. 22 Syekh Muhammad Mahfuz bin Abdullah Al-Tarmasi. Yang ke-23 para ulama tanah air seperti Ki Haji Muhammad Hasim Al-Syiari Jombang, Ki Haji Nawawi bin Nur Hasan Pasuruan, Ki Haji Muhammad Bakir Yogyakarta, Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang, Ki Haji Badhawi bin Abdul Hajiz Lasem, Ki Haji Mashhun bin Ahmad Lasem, Ki Haji Muhammad Damati Termas, Ki Haji Sidik bin Abdul Jember, dan Ki Haji Fakih bin Abdul Jabar Maskumbang, dan Ki Haji Abbas Buntet Cirebon, dan lain-lain. Sedangkan Al-Maturidi memiliki pandangan sebaliknya. Menurutnya, kebahagiaan dan kesengsaraan dapat berubah karena keduanya termasuk perbuatan manusia yang masih dapat diubah.